dalam rangka Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 segera dimulai. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Sunarto M. Hum, Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Bapak Pendeta Stefanus Daniel MTH, Ketua Program Studi Bimbingan Konseling FKIP UKI, Ibu Renata Ernawati MPD Kons atau yang mewakili, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UKI, Ibu Stevi Natalia MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UKI, Ibu Profesor Dr. Marina Silalahi MSI, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen FKIP UKI, Ibu Kristina Metalika SMPDK, Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UKI, Bapak Taat Guswantoro MSI, Ketua Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UKI, Ibu Nova Irawati Simatupang MPD, Bapak Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Bapak Ibu orang tua pendamping serta yudisiawan-yudisiawati yang hadir baik secara luring maupun daring. Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang oleh rahmat dan ridho-Nya, pelaksanaan sidang terbuka Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 dengan tema Menjadi Garam dan Terang Dunia dapat terlaksana pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pembukaan sidang terbuka Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 oleh Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, kepada Bapak Pendeta Stefanus Daniel MTH, disilahkan. Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Yudisium Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020-2021 dibuka. Selanjutnya, ibadah Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 yang dipimpin oleh Pendeta Kampus kepada Ibu Pendeta Esther Rela Intarti MTH, disilahkan. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat sore para mahasiswa yang ada di tempat ini maupun yang online dari rumah. Marilah sebelum kita masuk di dalam satu ibadah, masuk di dalam yudisium ini, kita landaskan segala sesuatu itu di dalam Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu acara yang akan kami lalui, yaitu Yudisium
untuk para mahasiswa dan mahasiswi kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan berotoritas di dalam satu acara ini. Kami bersama-samamu di dalam hal ini untuk memberikan satu warta kepada anak-anak kami yang akan meninggalkan rumah kampus kasih ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau persiapkan kami dengan pemikiran, dengan hati kami, karena kami menyadari bahwa diri kami adalah rapuh adanya. Dan kami sebagai hamba-Mu yang Tuhan telah tunjuk pada sore hari ini, biarlah Tuhan lingkupi dengan kasih setia-Mu. Kami serahkan untuk ibadah ini dari awal hingga akhir. Demikian juga acara ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Sesuai dengan satu tema dari yudisium ini, menjadi garam dan terang dunia, dan ini memang menjadi satu ayat favorit siapapun yang benar-benar mencoba menghayati ayat ini. Ayat ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, namun hari ini kita khususkan untuk bagaimana kita membekali untuk para mahasiswa dan mahasiswi kita yang akan sebentar lagi dinyatakan lulus. Untuk itu mari kita baca dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan, kiranya semua yang mendengarkan firman ini menyimpannya di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Puji syukur hari ini adalah sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara, secara khusus sebagai mahasiswa-mahasiswi yang sebentar lagi akan dinyatakan kelulusannya. Tapi yang lulus ini, belum tentu semuanya lulus ya. Jadi biar agak gemeter-gemeter begitu untuk menunggu kelulusan, karena yang berhak menyatakan lulus adalah yang ada di depan ini. Pimpinan FKIP. Saudara-saudara, tanpa terasa saudara coba mengingat kembali. Sudah sekitar kurang lebih 4 tahun. Saudara dipercayakan orang tua kalian untuk dididik di UGI. Melalui situasi dan kondisi, coba melihat bagaimana awalnya saudara menginjak di UGI ini, bertemu dengan para dosen, memperjuangkan dengan belajar, dan tentunya ada suka dan duka, kadang tangis, dan juga mungkin tertawa bersama teman-teman, sehingga timbul keakraban dan kadang juga mungkin ada hati yang kurang nyaman dengan situasi, adaptasi, dan sebagainya. Perjuangan itu saudara lewati dan hari ini adalah hari yang tentunya membahagiakan, tapi bagi yang dinyatakan lulus. Bukan hanya kalian yang bahagia, saudara-saudara, para dosen, juga pimpinan FKIP dan juga secara menyeluruh pimpinan Universitas Kristen Indonesia tentunya turut bangga diperkenankan Tuhan untuk mendidik kalian dan menghantar pada kehidupan yang lebih baik dan mempersiapkan Anda untuk bagaimana masuk pada kehidupan profesional yang tentunya juga tidak lebih daripada
sesuatu yang kalian juga akan menghadapi tantangan-tantangan nantinya. Saudara, bagaimana kalian nanti akan menjadi alumni UKI kalau lulus hari ini. Dan kalian di sini diberikan satu pesan yang khusus. Ayat ini mungkin sudah kalian dengar dari sekolah minggu sampai Anda dewasa ini. Tetapi tidak bosan-bosannya, ayat yang benar-benar ini menjadi satu standar moral, standar kehidupan, garam dan terang dunia. Saudara-saudara, dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini, menjadi garam dan terang dunia dipakai banyak orang menjadi ayat favorit, termasuk pembina UKI. Setiap ketemu kita mesti menekankan, jadilah garam dan terang, jadilah garam dan terang. Sepertinya ini sudah tidak asing, tapi bagaimana kita merefleksikan itu di dalam kehidupan? Jadilah garam dan terang. Berkaitan menjadi garam, tidak lepas dari rasa asin, dan semuanya tentunya sudah merasakan rasa asin kecuali pada saat sakit COVID kemarin ya, berhenti sejenak untuk tidak merasakan tidak merasakan rasa asin karena hilang rasanya untuk sementara. Saya ingat kalau pada saat rasa asin ini, masa kecil saya akrab dengan makan ikan asin. Apalagi kalau ikan asin itu disajikan dengan sayur asem. Selain ikan asin, saya menikmati makan nasi panas yang dicampur dengan garam, lalu dikepal-kepal oleh tangan ibu saya. Mungkin karena waktu itu lauk sangat mahal ya. Jadi dengan garam sudah sangat terasa. Apa yang membuat makanan hanya dengan lauk itu sudah nikmat? Jawabannya sederhana. Karena rasa garamnya asin, ada yang kontras dengan rasa ikan asin itu tadi dan nasi yang tawar. Kalau kita padukan tentang rasa asin dengan terang, cerita tentang terang juga memberikan satu kekontrasan. Kalau tiba-tiba ada lampu yang mati karena sesuatu, tiba-tiba tentunya secara refleks kita mencari sesuatu sinar yang akan menerangi suasana kegelapan itu. Biasanya karena yang mudah itu adalah handphone, kita cepat untuk mencari handphone itu, dan kita membutuhkan lampu yang ada di handphone ini. Tangan itu pasti refleks mencari lampu untuk melawan kegelapan akibat mati lampu. Apa yang membuat kita mencari lampu apabila di sekitar kita gelap gulita? Jawabannya juga sederhana. Karena lampu menghasilkan terang. Terang akan mengkontraskan keadaan yang gelap gulita, dan terang itu akan membuat kita sadar akan sekeliling kita. Saudara-saudara, kedua cerita tadi, rasa asin dan juga terang tadi sangat kontras. Hal ini ada kesamaan dengan satu perintah Kristus yang baru saja kita baca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jadilah garam dan terang dunia. Kata jadilah itu bukan satu pilihan, itu satu keharusan. Sehingga sangat baik kalau itu dilakukan. Jadilah garam dan terang dunia. Kalau kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, ternyata tidak semua untuk bisa melakukan menjadi garam dan terang dunia. Itu merupakan respon, tanggapan dari manusia itu bagaimana dia memberikan jawaban terhadap perintah Tuhan. Ada yang taat, ada yang tidak. Dan itu merupakan sebuah pilihan. Di dalam Alkitab kita melihat banyak cerita, peristiwa, ajaran, nasihat dari Tuhan Yesus sendiri yang memakai metode pendekatan perumpamaan, ilustrasi yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Demikian juga pada saat kita membaca Matius 5 ayat 13 sampai 16, ini ada dua hal
yang sangat dekat dengan kita, yaitu asin, satu rasa yang dirasakan oleh setiap orang, dan juga terang yang dibutuhkan oleh setiap orang. Dengan begitu kita bisa melihat dua perspektif dalam hal mencoba melihat Matius 5 ayat 13-16. Pertama, garam dan terang kita kenali sebagai garam dan terang karena identitas. Kita melihat karena identitas. Ketika mencicipi bubuk putih yang terasa asin, kita langsung menyebutnya sebagai garam. Ketika ada cahaya yang menyala, kita langsung menyebutnya sebagai terang. Garam identitasnya garam, terang identitasnya terang. Garam dan terang bagaimanapun akan dikenali sebagai garam dan terang. Apabila garam tanpa rasa asin, orang tidak akan menyebutnya sebagai garam. Begitu juga terang. Kalau terang itu tidak terlihat cahayanya, dia tidak mungkin disebut sebagai terang. Jadi garam dan terang itu sudah jelas. Kita bisa melihat kalau ada identitasnya. Yang kedua adalah garam dan terang dikenali karena kontras berbeda dengan lingkungannya. Kita menyebut garam karena rasanya asin dan berbeda dengan ikan atau nasi yang tawar. Terang disebut terang karena kontras berbeda dengan kegelapan. Terang memiliki kekuatannya pada saat dia muncul berbeda dengan kegelapan. Jadi dalam hal ini kedua kesamaan inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak-injak orang. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, demikian juga nggak ada gunanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajak para umatnya untuk memiliki identitas yang berani berbeda secara kontras dengan dunia ini. Kenapa? Alasannya jelas. Pengikut Kristus harus terasa dan terlihat kehadirannya di dunia ini, memberi arti dan makna dari kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita ditekankan pada satu identitas dan kontras harus berani berbeda dengan lingkungan, pertanyaan sekarang, siapa yang akan melakukan ini semua? Siapa pengikut Kristus? Saya, saudara-saudara, kita semua murid Kristus, tentunya yang merespon adalah diri kita. Bagaimana diri kita merespon? Kalau saat ini kita sebentar lagi akan menghantar pada tanggung jawab yang lebih besar kepada alumni FKIP UKI yang nantinya tentunya akan mengisi banyak tempat di seluruh Indonesia. Kita percaya bahwa alumni-alumni UKI, terutama yang akan lulus ini nanti, tentunya tidak hanya di Jakarta saja, berharap bahwa berani untuk kembali pulang ke tempat masing-masing, menjadi berkat di tempat, begitu, tidak mengumpul di Jakarta aja. Bagaimana kita juga bersyukur dan bangga mempunyai link alumni yang cukup besar, karena FKIP UKI sudah termasuk senior sebagai perguruan tinggi. Berharap lulusan UKI bukan menjadi guru yang biasa saja. Oke, saya keterima sebagai pegawai negeri, saya keterima di sini, di situ, dan sebagainya. Tapi bagaimana setelah kita bisa masuk? Apakah kita hanya biasa-biasa saja? Atau kita harus luar biasa? Kita harus berbeda, termasuk di dalam pelayanan kita. Pelayanan kita sebagai guru, apakah kita bisa penuh dengan kerendahan hati, menjadi guru yang punya hati. Dengan mempunyai hati berarti mampu berupaya selalu memahami para peserta didiknya. Tidak berkeras hanya pada idealisme dan aturan semata, karena baru lulus biasanya begitu ya. Tetapi hatinya mau lembut untuk mendidik secara profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Itulah tugas menjadi guru. Saudara-saudara, disinilah kita akan bisa terasa rasa asin
dan terang kita di lingkungan kita nantinya. Apapun kita ditempatkan oleh Tuhan, menjadi guru, menjadi profesional yang lain yang mungkin bersinggungan dengan kompetensi kita, atau malah kita melompat kepada satu posisi-posisi tertentu. Disitulah panggilan kita. Yang terakhir mungkin yang paling penting ini, di dalam kita, bagaimana garam menjadi garam dan terang itu, kita juga mengingat bahwa ada nilai-nilai Kristiani yang telah diajarkan UKI selama kalian kuliah, yaitu rendah hati, tanggung jawab, profesionalisme, peduli, disiplin, dan berintegritas. Kiranya nilai-nilai itu selalu dipegang kita untuk menjadi garam dan terang. Nilai-nilai ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan kalian nanti menjadi seorang guru atau seorang profesional yang lain sesuai dengan panggilan kalian masing-masing. Segala tindakan kebaikan yang mengarah kepada siapa saja terungkap dalam Matius 5 tadi, ayat 13-16, khususnya dalam sebuah kutipan inspiratif, yakni garam dan terang dunia di dalam bacaan Injil. Garam dan terang dunia menjadi satu pedoman bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang. Kita harus mengingat bahwa garam dan terang itu pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan segala kehidupan manusia. Garam menjadi bahan penyedap dalam masakan yang rasanya mampu merambat ke semua masakan sehingga bisa memberi rasa yang khas dan berbeda. Kiranya seperti itulah tindakan saudara nanti kepada siswa-siswa kalian, kepada lingkungan kalian, mampu memberi rasa yang berbeda, bahwa ketika kita hadir di tengah mereka, ketenangan, kedamaian, kerendahan hati, nilai-nilai yang kita terima dari UKI ini bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif di sekitar lingkungan kita. Dan kebenaran Tuhan akan kita pegang terus. Saudara-saudaranya, sedangkan terang merupakan alat pembantu bagi kita untuk beraktivitas. Tanpa terang atau cahaya, kita pasti tidak mampu berbuat apa-apa. Kiranya seperti itulah tindakan kita memberi terang kepada para siswa dan lingkungan kita. Kehadiran kita memberi kehangatan dan cinta kasih, serta perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Menjadi garam dunia mengartikan kehadiran dan penampilan kita dengan segala tutur kata serta tindakan tentu memberi selera serta cita rasa baru bagi sesama kita. Sebaliknya dengan menjadi terang dunia, kita diharapkan menjadi penerang yang berpengaruh bagi sesama dalam setiap perjalanan kehidupan tiap harinya. Sepertinya pesan ini kok kayak di atas ya, sulit sekali kalau kita melakukannya dengan sempurna. Kiranya kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Asalkan kita melihat pada satu visi Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia tadi. Hendaknya garam dan terang tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pribadi kita saja, tetapi dirasakan bagi orang lain. Itulah syarat mutlak bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sebab menjadi garam dan terang dunia merupakan satu tugas dari Allah dan diberikan bagi kita, dan kita harus taburkan dan pancarkan kepada banyak orang. Lantas sudahkah kita menjadi cita rasa dan sumber cahaya bagi sesama? Itu tantangan kita ke depan. Kiranya saudara-saudara mengingat ini semua, bahwa menjadi garam dan terang dunia adalah panggilanku, adalah tugasku, bukan pilihan, harus kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Matius 5 ayat 13-16 tadi memberikan kami kekuatan untuk kami ditugaskan menjadi garam dan terang. Ini bukan menjadi sebuah pilihan bagi kami. Kami mengerjakan baik, tidak mengerjakan tidak apa-apa. Tetapi
di dalam firman-Mu ini dengan tegas. Engkau mengingatkan kepada kami, bukan hanya kepada para alumni nantinya, tapi kita semua sebagai pengikut Kristus, kami harus menjadi garam dan terang dunia. Biarlah kami tidak membungkus sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami tidak dilihat orang pun, kami juga berani untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena dari dalamlah apa yang kami lakukan di luar itu nampak dilihat orang lain. Kiranya Tuhan memberikan energi kepada kami semua. Energi yang mengkaitkan hubungan kehidupan kami dengan Tuhan. Dan kalau kami ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tentunya di dalam sikap panggilan kami sehari-hari akan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hantarkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman ini lekat di dalam kehidupan mereka dan lekat kepada kehidupan kami semuanya yang mendengarkan firman ini. Terima kasih, kami haturkan doa ini secara khusus hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Rela Intarti MTH yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau bagi peserta secara daring untuk boleh berkenan membuka kamera selama proses berlangsung. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Universitas Kristen Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam semesta, bekerja penuh kasih dan bakti, melayani bukan dilayani, abdi nusa dan bangsa. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, dan kami mahasiswa-mahasiswinya bersama
Hadirin yang terhormat, disilahkan duduk kembali. Sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia oleh Bapak Dr. Sunarto M. Hum. Disilahkan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Pendeta Esther Untarti, yang terhormat Ketua Senat FKIP UGI dan anggota Senat FKIP UGI, yang terhormat Wakil Dekan FKIP UGI dan para Kaprodi FKIP UGI. Juga salam hormat kami sampaikan kepada para mahasiswa yang saat ini segera mengikuti yudisium sebagai pertanda kelulusan mahasiswa yang ada di FKIP UGI. Begitu juga kami, salam hormat kami saya sampaikan kepada orang tua para mahasiswa yang hendak yudisium saat ini. Keberuntungan, kesehatan, semuanya ini atas kasih karunia Tuhan. Yang mana pastinya para mahasiswa masih teringat dengan jelas. Sekiranya 4 tahun yang lalu, diterima sebagai mahasiswa FKIP Universitas Kristen Indonesia dengan menggunakan jaket berwarna biru. Ada awal, ada akhir. Ada permulaan, ada penutupan. Saya menyadari di ruangan ini dan di ruangan online, para mahasiswa yang hendak yudisium menggunakan jaket alma mater yang berwarna biru. Kegembiraan ada pada kita semuanya. Sehingga di sini kami mengucapkan kepada seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pada saat-saat terakhir, pada dosen pembimbing skripsi, baik pembimbing skripsi pertama maupun skripsi kedua. Para mahasiswa yang hendak yudisium ini berbulan-bulan dengan bertekun dan berdisiplin menunaikan tugas penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa FKIP UGI yang umumnya dinyatakan menyusun skripsi. Dalam pembuatan laporan, dalam pembuatan proposal, pasti ada suka dan duka. Itulah kenyataan hidup. Kadangkala menggembirakan, kadangkala ada yang kurang enak. Bahwa tugas-tugasnya harus dikoreksi, harus diadakan revisi. Ini pertanda bahwa dosen kita menyayangi mahasiswanya. Dalam rangka apa? Agar mahasiswanya mempunyai jiwa yang teliti, yang telaten, yang taat, yang patuh pada aturan-aturan ilmu pengetahuan. Di FKIP UGI, mahasiswa bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan, namun juga mempelajari soft skill. Terutama belajar bersama, belajar berorganisasi, belajar berpikir yang tertib, belajar bertindak disiplin, belajar untuk berendah hati, dan belajar untuk berbagi dan peduli dengan sesama.
utamanya juga belajar bagaimana berdisiplin, bagaimana bertindak secara profesional, dan pastinya bertindak dan bertanggung jawab sebagai mahasiswa, sebagai putra dan putri orang tua, dan sebagai anggota masyarakat. Kesemuanya ini kami para dosen Civitas Akademika FKIP UKI belajar bersama-sama untuk berintegritas. Ini merupakan suatu nilai-nilai yang ada di Universitas Kristen Indonesia. Para mahasiswa yang hendak yudisium, berbahagialah kita bersama. Begitu juga kepada sanak saudara, orang tua, para mahasiswa yang hendak yudisium ini. Setelah saudara menyelesaikan tugas, saat ini yudisium, penanda kelulusan saudara. Saudara akan membawa tanda telah lulus dari FKIP UKI. Dan saudara berhak menyandang sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan berbekal itu dan berbekal keterampilan yang saudara peroleh di FKIP UKI untuk meniti kehidupan di masyarakat. Untuk itu pesan kami agar nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia tetap kita bawa di masyarakat. Nilai-nilai yang melekat ada pada kita untuk meniti kehidupan, karir, yaitu adalah kejujuran harus ada pada kita. Ketaatan, ketekunan, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang menjadi peran kita di masyarakat, membuahkan hasil yang baik. Sebagaimana Ibu Pendeta tadi ajukan dalam khotbahnya, bahwa kita dimanapun menjadi garam dan terang. Di mana menjadi garam dan terang, menerangin kehidupan kita, menerangin lingkungan kita. Wahai para lulusan FKIP UKI, bawakan nilai-nilai FKIP UKI, nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia sebagai pengutusan, sehingga saudara-saudara menjadi garam dan terang untuk mengisi kehidupan di masyarakat, untuk mengisi warga negara Republik Indonesia. Masih ada jalan panjang yang harus saudara teliti. Saya menyarankan, mari kita bersama-sama untuk memulai dari diri kita sendiri, untuk berbuat baik, untuk berdisiplin. Dimulai dari diri kita sendiri untuk berbuat yang baik. 1000 langkah ke depan harus dimulai dari diri kita sendiri. Untuk itu, kita menyadarin keberadaan diri kita dan keberadaan lingkungan kita. Kita harus mampu mengkomunikasikan diri dan mampu untuk bekerja sama untuk membangun negeri Republik Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan selamat berbahagia para lulusan FKIP Universitas Kristen Indonesia. Saudara membawa sarjana pendidikan, saudara harus mendidik diri sendiri, mendidik lingkungan. Kita bersama-sama mendidik agar kita dimanapun menjadi garam dan terang. Kesejahteraan, keberuntungan, kebahagiaan ada pada kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 oleh Bapak Roni Gunawan MPD, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Kepada Bapak disilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan FKIP UKI, Bapak Ibu dosen yang hadir di Zoom meeting, rekan-rekan yudisium semuanya yang hadir di Zoom meeting maupun lulusan berprestasi hari ini yang hadir secara luring di ruang seminar Universitas Kristen Indonesia, dan juga yang saya hormati orang tua mahasiswa berprestasi yang hadir bersama di ruang seminar UKI, yaitu orang tua dari Saudari Flovoni. Selamat hadir Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, inilah surat keputusan Dekan FKIP UKI nomor 05-00-UKI.F1.D-HKP.3.5.2/2021 tentang Yudisium Sarjana /Serata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan bahwa nama-nama mahasiswa terlampir dinyatakan lulus sebagai sarjana pendidikan tahun akademik 2020-2021 semester genap dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Kedua, perlu melakukan yudisium dan memberikan surat keterangan lulus kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan jika ada di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau untuk disempurnakan dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2021 oleh Dekan Dr. Sunarto M.Hum. Lampiran surat keputusan nomor 05-00-UKI.F1.D-HKP.3.5.2/2021 tentang Yudisium Sarjana Serata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2020-2021 adalah sebagai berikut. Program studi bimbingan dan konseling meluluskan sebanyak 6 mahasiswa dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6. Program studi pendidikan matematika meluluskan sebanyak 18 mahasiswa dari nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 23. Program studi pendidikan fisika
meluluskan sebanyak 7 mahasiswa dari nomor urut 24 sampai dengan nomor urut 30. Program studi pendidikan biologi meluluskan sebanyak 14 mahasiswa dari nomor urut 31 sampai dengan 44. Program studi pendidikan kimia meluluskan sebanyak 8 mahasiswa dari nomor urut 45 sampai dengan 52. Program studi pendidikan agama Kristen meluluskan sebanyak 12 mahasiswa dari nomor urut 53 sampai dengan 64. Dengan demikian total lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2020-2021 sebanyak 64 mahasiswa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2021. Dekan Dr. Sunarto M. Hum. Demikian surat keputusan beserta lampirannya dikeluarkan dan disahkan melalui SK pada saat yudisium hari ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Pelantikan lulusan terbaik dengan perolehan indeks prestasi kumulatif IPK tertinggi dari 6 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2020-2021 oleh Dekan FKIP UKI didampingi oleh Wakil Dekan FKIP UKI. Dimohonkan kepada Bapak Dekan dan Wakil Dekan untuk berkenan mengambil posisi di tempat yang telah disediakan. Dan kepada nama-nama lulusan terbaik dipanggilkan dan dimohon untuk berkenan maju untuk mendapatkan penyematan selempang dan pemberian sertifikat oleh Bapak Dekan dan Wakil Dekan FKIP UKI. Dengan bangga kami panggilkan lulusan terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2020-2021. Program studi bimbingan konseling atas nama mahasiswa Flovloni Mirza Nadia Marbelis dengan NIM 17111500001 dengan perolehan IPK 3,91. Program studi pendidikan matematika atas nama Ninda Christine dengan NIM 171315004 dengan perolehan IPK 3,84 yang dalam kesempatan ini Adinda berhalangan hadir secara luring sehingga diwakilkan oleh lulusan terbaik kedua atas nama Venesia Tiur Marita Sitinjak dengan NIM 17131500014 dengan perolehan IPK 3,78. Ketiga, program studi pendidikan biologi atas nama Kenia dengan NIM 171515003 dengan perolehan IPK 3,82. Keempat, program studi pendidikan agama Kristen atas nama Eli Romauli Septiani dengan NIM 171515003 dengan perolehan IPK 3,87. Kelima,
Program studi pendidikan fisika atas nama Alfianti dengan NIM 17141500003 dengan perolehan IPK 3,66. Keenam, program studi pendidikan kimia atas nama Sri Rejeki Ignasia Situhang dengan NIM 17161500002 dengan perolehan IPK 3,87. Dengan hormat, kami persilahkan para lulusan terbaik untuk berfoto bersama dengan pimpinan fakultas, bersama dengan pimpinan prodi. Disilahkan berdiri. Universitas Kristen Indonesia, terpujilah Engkau dan jayalah selalu. Baktimu dalam ilmu serta budaya bertambah berlipat ganda bagi bangsa. Tuhan berkatilah alma mater kami, tempat kami menimba ilmu dan iman. Matamu melayani, bukan dilayani. Kepada Bapak Ibu pimpinan fakultas dan program studi beserta para lulusan terbaik, disilahkan duduk kembali. Pembacaan sekaligus pelantikan lulusan tiap-tiap program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia oleh masing-masing ketua program studi. Yang pertama, program studi bimbingan konseling oleh Ibu Renata Ernawati MPD Kons melalui aplikasi Zoom. Yang selanjutnya mendelegasikan kepada Ibu Evi Deliviana MPSI dalam melakukan pelantikan. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terkasih, para wisudawan, wisudawati, hari ini selamat. Ibu sebagai Kaprodi Bimbingan Konseling mengucapkan selamat untuk yudisiumnya hari ini, tepat di tanggal 27 September 2021. Untuk itu, akan dibacakan SK kelulusan setiap mahasiswa yang akan diwakili oleh Ibu Evi Deliviana. Pesan Ibu untuk seluruh para wisudawan-wisudawati adalah tetap menjadi garam dan terang dunia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak dan Ibu orang tua dari mahasiswa yang hari ini yudisium. Saya mewakili Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling akan membacakan daftar lulusan mahasiswa Bimbingan dan Konseling tahun akademik 2020-2021. Yang pertama adalah Ervin Oktaviana dengan NIM 14111500014 dinyatakan lulus. Kedua, Kristia Jessica Simanjuntak dengan NIM 14111500016 dinyatakan lulus. Ketiga, Daniel Febrianto Hasudungan dengan NIM 151115001 dinyatakan lulus.
Yang keempat, Flovoni Mirza Nadia Marbelis dengan NIM 17111500001 dinyatakan lulus. Yang kelima, Maria Rosalia Intan dengan NIM 17111500011 dinyatakan lulus. Dan terakhir, Gerin Dwi Airin Sayan dengan NIM 17111500012 dinyatakan lulus. Selamat bagi para mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling, selamat melanjutkan ke tahap kehidupan yang selanjutnya. Selanjutnya, program studi pendidikan matematika oleh Ibu Stevi Natalia, MPD. Disilakan. Terima kasih. Ya, saya mewakili program studi pendidikan matematika FKIP UKI mengucapkan selamat kepada 17 lulusan dari program studi pendidikan matematika FKIP UKI. Selamat karena telah berhasil meraih gelar baru dan itu artinya berarti memulai perjuangan baru. Untuk itu, saya akan membacakan nama-nama peserta yudisium semester genap tahun akademik 2020-2021 dari program studi pendidikan matematika. Yang pertama atas nama Sahata Pangaraja dinyatakan lulus. Yang kedua atas nama Zelia Das Neves Mesak dinyatakan lulus. Yang ketiga atas nama Natalia Ayu Mega Utami dinyatakan lulus. Yang keempat atas nama Cindy Sinaga dinyatakan lulus. Berikutnya atas nama Ninda Christine dinyatakan lulus. Selanjutnya Mega Rosalinda dinyatakan lulus. Ersa Mayori Manalu dinyatakan lulus. Indah Pratiwi dinyatakan lulus. Florentina Oktaviani dinyatakan lulus. Winda Mersita dinyatakan lulus. Ayu Marida Silaban dinyatakan lulus. Ruth Veronica Melati dinyatakan lulus. Ambar Sonia Teresia Sijabat dinyatakan lulus. Venesia Tiur Mareta Sitinjak dinyatakan lulus. Angelina Frisilia Sihombing dinyatakan lulus. Gilang Maranata dinyatakan lulus. Yang terakhir, Desi Wantri Saragi dinyatakan lulus. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada ke-17 lulusan dari program studi pendidikan matematika. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, program studi pendidikan biologi oleh Ibu Profesor Dr. Marina Silalahi, MSI. Disilakan. Shalom, selamat sore. Izinkan saya mewakili dosen Prodi Pendidikan Biologi mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi biologi yang telah menyelesaikan studinya. Tetaplah berprestasi, rendah hati, menjadi garam dan terang dunia. Izinkan saya membacakan nama mahasiswa biologi. Yang pertama, Elisia Juniarti Tumanggor, SPD, lulus. Yang kedua, Octavianus Pandu Adi Utama, SPD, lulus. Helen Monica, SPD, lulus. Winona Elita, SPD, lulus. Kenia, SPD, lulus. Marta Tamaulina Sihaan, SPD, lulus. Putri Tambunan, SPD, lulus. Leon Perry Gladys Timisela, SPD, lulus.
Lilis Siagian SPD lulus. Teresa Riwana Marnala Murte SPD lulus. Johanna Intan Leonora SPD lulus. Ripana Desi Rosalia SPD lulus. Sri Rejeki Lestari Sitinja SPD lulus. Demita SPD lulus. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat mengabdi. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, program studi pendidikan agama Kristen oleh Ibu Kristina Metalika Samosir, MPDK, disilakan. Baik, shalom untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang saat ini di Yudisium. Hari ini adalah selangkah lebih dekat dengan impian setiap para mahasiswa ataupun lulusan yang hari ini dan yang hari ini di Yudisium. Dan saatnya bagi teman-teman semua untuk menuai dari setiap buah kerja keras yang sudah selama ini dilakukan. Saat ini kami akan membacakan lulusan dari program studi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, Relianti Monggumi, sarjana pendidikan dengan keterangan lulus dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang kedua, Asti Malaliati, sarjana pendidikan, keterangan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang ketiga, Sri Sorta Suryani, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat dengan pujian. Yang keempat, Ripka, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat dengan pujian. Yang selanjutnya Restauli Pasaribu, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang berikutnya Laura Sari, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat kelulusan dengan pujian. Yang selanjutnya Yunike Setia Utami, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang selanjutnya, Evander Simanjuntak, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat dengan pujian. Selanjutnya, Wilson Simbolon, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Sylvia Pinti, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat dengan pujian. Dan yang terakhir, Paradita Anjar Wicaksono, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tetaplah rendah hati dan jadilah berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, program studi pendidikan fisika oleh Bapak Taat Guswantoro, MSI, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada para yudisiawan yang telah dinyatakan lulus dan yang namanya akan saya bacakan sebagai berikut. Yudisiawan dari program studi pendidikan fisika. Yang pertama, Aas Mayanti, sarjana pendidikan, NIM 1614150007, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang kedua, Helde Gardis Marcelina Emi, sarjana pendidikan, NIM 1714150002, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang ketiga,
Alpianti, Sarjana Pendidikan, NIM 1714150003, lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Yang keempat, Iswara Angela, Sarjana Pendidikan, NIM 1714150008, lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Yang kelima, Seprianus, Sarjana Pendidikan, NIM 1714150012, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang keenam, Swasti Wehale, Sarjana Pendidikan, NIM 1714150014, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang ketujuh, yang terakhir, Faustinus Faridekus Herlina Harita, Sarjana Pendidikan, NIM 1714150015, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat kepada para yudisiawan, tetap hidupkan dan hidupi nilai-nilai UKI, rendah hati, berbagi dan peduli, profesional, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, program studi pendidikan kimia oleh Ibu Nova Irawati Simatupang, MPD. Disilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat mewakili Bapak Ibu dosen dari program studi pendidikan kimia. Yang pertama kepada Bapak Ibu orang tua, para yudisiawan yang sangat berbahagia pada momen sore hari ini, karena sesungguhnya keberhasilan anak-anak Bapak Ibu adalah bagian dari perjuangan dan jerih lelah Bapak Ibu. Dan kepada adik-adik kami, para yudisiawan, saya juga menyampaikan ucapan selamat, semangat melayani dan tetap melakukan yang terbaik. Dan dengan penuh ucapan syukur dan bangga, saya akan membacakan nama-nama lulusan dari program studi pendidikan kimia. Yang pertama, Sri Rejeki Ignasia Sitohang SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Yang kedua, Ismeni Martalena Simatupang SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Yang ketiga, Arifman Gulo SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Yang keempat, Anggia Murni SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Yang kelima, Anugrah Purba SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Yang keenam, Angelina Patricia Situmorang SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Berikutnya, Desi Lisdawati Sinaga SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Terakhir, atas nama Andriani SPD, lulus dengan predikat dengan pujian. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para yudisiawan, semangat menjadi berkat dan tetap melakukan yang terbaik dimanapun Tuhan menempatkan kalian nantinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara selanjutnya, kesan dan pesan dari perwakilan orang tua yang akan disampaikan oleh Bapak Widya Trisna. Beliau adalah orang tua dari Saudari Flovloni Mirza Nadia Marbelis, salah satu lulusan terbaik tahun akademik 2020-2021 FKIP UKI. Kepada Bapak, disilakan.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, salam bahagia, salam sejahtera bagi Anda, saya, dan kita semua. Sebuah perasaan syukur dan bersukacita. Tadi pada saat kami berangkat dari rumah, dari Bogor, saya sedikit khawatir sebenarnya. Apakah anak saya ini lupa enggak ya tempat kuliahnya ya? Hampir 2 tahun sudah tidak mengunjungi, jarang mengunjungi tempat kuliahnya seperti itu. Ternyata saya yang salah. Karena bukannya anak saya yang lupa, malah saya yang lupa. Mohon maaf sekali. Tadinya harusnya dari Bogor keluar Halim, tapi bablas saya masuk ke tol kota. Yang terhormat, yang kami kasihi, Bapak Dekan FKIP Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Sunarto, Magister Humaniora, juga yang terhormat dan terkasih, Bapak Wakil Dekan FKIP UKI, Bapak Roni Gunawan, Master Pendidikan, juga yang terhormat dan terkasih, Ibu Pendeta Estrella, juga yang terhormat dan terkasih, para Kaprodi, yang sudah membimbing anak-anak kami, juga yang terhormat Ketua Senat FKIP UKI, Bapak Pendeta Stefanus Daniel, Magister Teologia. Salam hormat dari kami sebagai wakil dari orang tua, dari anak-anak kami yang ada di sini maupun yang ada di link Zoom. Kami sangat-sangat bersukacita. Kami sangat berterima kasih karena pada saat ini anak kami selangkah lebih maju. Anak kami yang berangkat dari tahap mengenal jati diri. Bagaimana tidak? Anak saya sendiri pada saat SD, saya tanya, adik pengen jadi apa? Mau jadi dokter katanya. Tapi setelah lulus SD, adik mau jadi dokter? Enggak, mau jadi bidan saja. Begitu sudah SMP, anak saya mengatakan, saya nggak mau jadi bidan, mau jadi kameramen. Seperti mbak yang di sana, jadi kameramen. Waduh, anak saya mau bekerja di dunia broadcasting ini rupanya. Sampai mamahnya membelikan kamera. Anehnya, begitu masuk SMA, ngambil SMK kejuruan multimedia. Loh. Dan uniknya, Tuhan menggerakkan hatinya, hingga setelah lulus SMA, hatinya tergerak untuk kemudian bergabung bersama teman-teman yang ada di sini dalam naungan payung Universitas Kristen Indonesia. Puji Tuhan, saya sangat bersukacita sekali. Dan terbukti bahwa anak saya pun dibimbing dengan penuh kasih oleh semua yang ada di sini, oleh pimpinan dan staf akademika, oleh jajaran dosen, bahkan oleh jajaran rektorat. Semuanya bergerak dengan jiwa untuk melayani, membimbing anak kami, sehingga anak kami saat ini bisa berdiri dengan bahagia. Kami, sekali lagi kami mewakili orang tua dari anak-anak kami yang sekarang hadir maupun ada di Zoom, kami mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang sudah diberikan serta bimbingan untuk anak kami. Dan juga kami mohon maaf bila dalam masa di mana anak kami belajar, mungkin ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang susah diatur, kami sangat-sangat mohon maaf. Kami sudah menganggap bahwa kampus ini dan Bapak Ibu sekalian itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kami dan anak kami. Oleh sebab itu, perkenankanlah jiwa dan perasaan kami serta sukacita dan bangga kami tetap kami torehkan di Universitas Kristen Indonesia. Untuk anak-anakku, sekarang engkau sudah satu langkah lebih maju. Seperti tadi, sabda Tuhan, jadilah garam dan terang dunia. Bahkan orang tuamu sekarang juga terbuka. Karena dari lagunya Mars Uki saja, orang tuamu tadi tersentuh. Di sana disebutkan, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ayo anak-anakku, kita gerakkan badan kita, gerakan jiwa kita dan semangat kita beri pelayanan, kita akan menebarkan, kita akan bekerja di ladang Tuhan. Kita akan isi dunia-dunia yang semakin rapuh ini
dengan kekuatan-kekuatan spirit dan kemampuan talenta yang Tuhan berikan melalui Universitas Kristen Indonesia di mana kalian memperoleh sebuah jenjang pendidikan. Orang tuamu, baik yang saat ini berdiri di sini dan setiap orang tua yang ada di sini, tetap menyertaimu dengan doa dan restu. Marilah, jangan patah semangat, kita tetap berjuang untuk melangkah lebih maju. Demikian sambutan dari kami sebagai wakil dari orang tua atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua dengan kebahagiaan dan sukacita. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Widya Trisna yang telah memberikan kesan dan pesan pada acara yudisium pada hari ini. Selanjutnya penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan lulusan yang akan disampaikan oleh Saudari Flofloni Mirza Nadia Marbelis. Disilahkan. Shalom Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini maupun di Zoom. Selamat sore. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaannya kita dapat berkumpul di tempat ini maupun melalui Zoom untuk merayakan salah satu momen penting dalam kehidupan kita, yakni Yudisium FKIP UKI tahun 2021. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan dalam menyampaikan kesan dan pesan pada kesempatan kali ini. Momen ini merupakan salah satu tahapan proses belajar kehidupan yang telah berhasil kami lewati. Banyak cerita, perjuangan, serta usaha yang telah diupayakan agar kami sampai pada tahap ini. Momen ini yang secara seremonial menandakan bahwa para mahasiswa akan meninggalkan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang selanjutnya akan berstatus baru yakni alumni dengan tambahan gelar akademika yang kita peroleh masing-masing. Ibarat besi, kami telah ditempa di tempat ini dan berubah menjadi pedang yang siap untuk digunakan dalam kehidupan. Kami telah bertransformasi menjadi insan yang memiliki intelektual dan wawasan yang luas. Kiranya ini semua dapat diimbangi dengan moral yang bermartabat agar pedang itu suatu saat tidak menghunus ke dalam diri kami sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman sekalian juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Dr. Sunarto M. Hum, kepada Bapak Wakil Dekan, Roni Gunawan MPD, kepada seluruh Kaprodi yang hadir di sini maupun ada di Zoom, kepada seluruh dosen FKIP UKI, kepada seluruh staf akademik maupun non-akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, atas kesempatan dan bimbingannya selama kami berkuliah ataupun mengambil pendidikan di FKIP UKI ini. Terima kasih untuk kelas kuliah yang telah menjadikan kami memiliki pola pikir serta wawasan yang luas untuk hal yang menginspirasi, canda tawa, bahkan isak tangis sekalipun. Kami sadar dan yakin bahwa semuanya itu penting dalam proses pendewasaan kami. Sebagai insan-insan akademis yang memiliki soft skill dengan segunung inisiatif dan kreativitas. Pada kesempatan ini kami juga memohon maaf atas kenakalan kami selama ini. Kami sebagai mahasiswa terkadang sering yang terlambat masuk atau mungkin malas masuk, mengabaikan tugas, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di para hati dosen. Kami meminta maaf. Semua itu akan selalu kami kenang dan ingat dalam benak, dan kami bertekad untuk menjadikannya sebagai pembelajaran berharga untuk diri kami berbenah. Di saat yang berbahagia ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dan keluarga kami yang selalu setia mendoakan kami. Segala hal yang kami peroleh pada hari ini tidak terlepas dari kerja keras, kesabaran, kasih sayang, dan doa para orang tua kami maupun keluarga kami. Kami sadar, terkadang belum habis lelah yang mereka rasakan, mereka harus bekerja keras lagi. Banyak harta yang telah direlakan hanya untuk melunasi dan menghidupi perkuliahan kami. Dan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang ada di ruangan ini maupun di Zoom,
Saya juga mengucapkan selamat atas prestasi yang kita dapatkan hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti di masa depan kita. Apapun profesi yang akan nanti kita tekuni, besar harapan saya agar kita memberikan yang terbaik dalam diri kita dan tetap rendah hati kepada orang-orang sekitar kita. Hari ini adalah tentang masa depan dan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan profesi kita masing-masing. Maka dari itu, kita tidak hanya menghadapi masa depan, tapi kita juga akan hadir dalam masa depan untuk menjawab persoalan kehidupan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Adinda Flovoni yang telah memberikan kesan dan pesan. Informasi dari kami, Adinda Flovoni adalah lulusan terbaik sefakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan perolehan IPK 3,91. Kita boleh berbangga hati dan bertepuk tangan kepada Adinda Flovoni Mirza Nadia Marbelis. Hadirin yang terhormat, izinkan kami menampilkan kompilasi video para yudisiawan yudisiawati bersama dengan orang tua, pendamping, dan keluarga. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia.
video yang berisikan kompilasi foto para lulusan bersama dengan orang tua, keluarga, merupakan bentuk penghargaan, persembahan, dan ucapan terima kasih kami yang terdalam kepada para orang tua kami yang telah berjuang, menggiring dan memperjuangkan kami sampai pada titik ini, di mana para lulusan ibarat besi yang sudah selesai ditempa dan siap digunakan. Tiada terbalas kasih dan pengorbanan para orang tua kami. Hanya doa yang dapat kami panjatkan, kiranya Tuhan yang melindungi dan memberkati Bapak, Ibu, orang tua kami. Hadirin yang terhormat, selanjutnya penyampaian pesan dan kesan dari yang mewakili dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia oleh Ibu Dr. E. Handayani Tias, MPD, disilahkan. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan FKIP UGI yang kami hormati, Bapak Ibu wakil orang tua, mahasiswa yang juga saya hormati, kepada anak-anakku sekalian baik yang hadir secara luring maupun daring. Sungguh di saat yang sangat berbahagia ini, saya juga mensyukuri atas kesempatan yang diberikan untuk kami selaku pendidik untuk menyampaikan kesan dan pesan. Sebagai kesan dari perwakilan dosen, saya dan tentunya rekan-rekan dosen yang lain tentu sangat berkesan selama kami mengampu perkuliahan. Lebih kurang 20 tahun saya mengabdi. Selama kami mengampu perkuliahan di FKIP UGI dan UGI khususnya. Kampus kasih, yaitu UGI, tempat kita menggali dan menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Terlebih kalian yang hadir di sini adalah mahasiswa yang berprestasi. Tentunya adalah berprestasi baik, bahkan terbaik anakku. Anda semua sangat berharga di mata kami. Sebagaimana telah kami senantiasa utarakan, baik di kelas ataupun di saat-saat kita ketemu di kampus ini. Tanpa mahasiswa, kami tentu tidak mungkin dipanggil dosen, bukan? Oleh karena itu, kami melayani dengan sepenuh hati. Kami sangat menghargai kehadiran Anda di kampus UGI, kampus kasih ini. Dan sebagai pesan, izinkan saya menyampaikan bahwa kelulusan saudara-saudara bukanlah berarti berakhir atau selesai. Namun, justru kinilah permulaan. Langkah awal bagi saudara-saudara sekalian. Mintalah terus pimpinan Roh Kudus untuk langkah saudara selanjutnya. Jaga nama baik alma mater, kibarkan bendera UGI di mana saja dan kapan saja, kepada siapa saja. Kami sangat berkesan melayani Anda semua. Semasa bergaul dan berada di tengah-tengah saudara sekalian. Dan sebagai pesan kami, pendidik Anda semuanya, saya nyatakan, tidak ada cara lain
Terus dekatkan diri saudara-saudara kepadanya, kepada Tuhan kita. Karena dialah sumber pengetahuan, sumber hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Selanjutnya, doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Rela Intarti, MTH. Disilahkan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu, dan syukur Tuhan cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan rohmu bekerja di hatiku. Hingga saat ini ya Tuhan, telah Kau hantarkan dan ku rasakan damai-Nya bersamamu. Ini adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Perjalanan anak-anak kita telah dihantarnya sampai hari ini, dinyatakan lulus di dalam perjuangan mereka masing-masing. Untuk itu, acara yudisium ini akan berakhir. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan selama ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk acara ini telah berlangsung dari awal hingga akhirnya. Terlebih dari itu kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada anak-anak kami. Mereka hari ini telah dinyatakan lulus. Mereka boleh untuk menatap ke depan di dalam langkah selanjutnya. Ini adalah awal kembali perjuangan mereka untuk menjadi seorang yang dewasa di dalam masa depannya. Mereka akan mengepakkan sayap mereka masing-masing dimanapun Tuhan panggil. Kiranya Tuhan berikan satu peluang-peluang kepada anak-anak kami yang lulus dari FKIP UGI saat ini. Kiranya Tuhan buka kesempatan kepada anak-anak kami. Biarlah mereka mampu untuk menjadi garam dan terang di dalam lingkungan mereka dan panggilan mereka. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada anak-anak kami. Terima kasih juga kami mengucap syukur kepada para orang tua yang selama ini mendampingi, mensupport dengan bekerja keras para orang tua, mendukung anak-anak untuk sampai pada akhirnya seperti hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai para orang tua yang telah memberikan diri untuk menjadi yang terbaik sebagai orang tua bagi anak-anak. Kami juga berdoa untuk para dosen yang selama ini telah memberikan diri, mendidik, mendampingi, juga menjadi teman di dalam pergumulan mereka selama ini berjuang untuk menyelesaikan studi.
Kiranya Tuhan juga menyertai para dosen yang telah memberikan diri mereka untuk memberikan yang terbaik bagi para mahasiswa-mahasiswinya. Kami juga berdoa untuk para pimpinan di FKIP Tuhan yang telah memberikan diri bagaimana di masa pandemi ini untuk tetap mengisi dan juga membangun FKIP ini. Kiranya para pimpinan Tuhan sertai di dalam menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang ada. Terima kasih Tuhan, kami satukan untuk seluruh tim di FKIP, juga untuk para tenaga kependidikan yang selama ini juga tetap terus melayani dengan baik bagi para mahasiswa-mahasiswi dan juga para dosen. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam rasa syukur kami pada sore hari ini, hanya kami hantarkan di dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus yang selalu menyertai kami semua. Dan Tuhan juga menjaga kami di dalam kesehatan kami, di dalam kekuatan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pimpin kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan tugas kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, kami aminkan doa ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, menebus dosa kami yang hidup. Amin. Hadirin yang terhormat, penutupan sidang terbuka Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 oleh Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia kepada Bapak Pendeta Stefanus Daniel MTH, disilahkan. Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 ditutup. Acara selanjutnya, foto bersama lulusan tahun akademik 2020-2021, baik secara luring maupun daring. Kepada para pimpinan fakultas, kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan, dan kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi, juga mengambil tempat di depan altar, dan kepada para lulusan kami, lulusan terbaik yang hadir secara daring, kami undang juga untuk ikut bersama, berfoto bersama di depan. Silakan Bapak Ibu. Demikian juga dengan utusan orang tua. Kepada orang tua kami persilahkan. Di atas ternyata. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan, dan adik-adik mahasiswa. Untuk foto bersama secara daring, kami akan memberikan aba-aba untuk slide pertama. Kami hitung mulai dari 3, 2, 1. Selanjutnya, slide kedua. 3, 2, 1.
slide ketiga. Ternyata hanya ada 2 slide. Kita akan mengulangi dari slide pertama. Kebetulan baru bergabung utusan dosen dan Ibu Pendeta. Mohon izin rekan-rekan mahasiswa. Saya akan, oke, supaya saya juga ada fotonya. Baik, saya akan hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi slide kedua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu pimpinan dan lulusan, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sidang terbuka Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Yudisium Sarjana tahun akademik 2020-2021 dinyatakan telah selesai. Namun kami masih mengharapkan kesediaan Bapak Ibu. Oke, ada sedikit bisikan kepada para peserta daring. Mohon berkenan untuk membuka atau mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan foto per prodi untuk di spotlight oleh host. Pertama sekali adalah dari program studi bimbingan konseling. Oke, bimbingan konseling beserta dengan Ibu Kaprodi sudah ada di Zoom. Kita hitung. 3, 2, 1. Oke, mantap. Silahkan kepada Ibu Evi dan Flovoni. Silakan duduk. Berikutnya adalah program studi pendidikan matematika. Kita akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Oke, sekali lagi. 3, sudah. 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih untuk program studi pendidikan matematika. Selanjutnya, program studi pendidikan biologi. 3, 2, 1. Oke, mantap. Terima kasih Prof. Marina dan Kenia. Selanjutnya, program studi pendidikan agama Kristen. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Katanya sekali lagi, karena ada yang tadi yang kecuri pakai tangan ya. Boleh gaya bebas. Ini nggak adil ini Pak, gaya bebas ya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih untuk program studi pendidikan agama Kristen. Selanjutnya, program studi pendidikan fisika. 3, 2, 1. Ada yang kurang ini, sekali lagi, ada yang kurang konsen, yang kelihatan hanya kepala doang. Oke, kita hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, mantap. Terima kasih program studi pendidikan fisika. Yang terakhir oleh program studi pendidikan kimia. 3, 2, 1. Mau gaya bebas? Mumpung orang kimia nih MC-nya. Oh iya. Katanya ada orang tua dari pendidikan kimia yang join, silakan buka kamera. Boleh di LPM, Pak. 1, 2, 3. Oke, sudah ada yang buka kamera semua kepada adik-adik mahasiswa maupun orang tua kami, Bapak Ibu dosen yang ada mengikuti acara secara daring. Kami mohon kesediaannya untuk membuka kamera semuanya, karena pada hari ini Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, ada adik lulusan ya, bukan mahasiswa lagi. Kita akan merayakan bersama ulang tahun dari Bapak Dekan Esi Fuki yang tepat jatuh pada tanggal hari ini,
Dan juga kepada ulang tahun Ibu Profesor Dr. Marina Silalahi yang jatuh tepat pada tanggal kemarin, tanggal 26. Dan Ibu Renata Ernawati yang jatuh tepat pada tanggal 26 September kemarin juga. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, ketiga Bapak Ibu dosen kita yang kita kasihi. Bukan jam dan cincin, bukan terikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, jamnya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Bagaimana kalau yang menyerahkan kuenya? Hasil. Semoga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan hidup umur panjang, sehat selama-lamanya. Sekali lagi katanya. Semoga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan hidup umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, baik. Bolehlah musiknya dihentikan dulu. Pak Dekan, Pak Sunarto, dan Ibu Prof. Marina, Bu Renata juga yang sedang menghadiri secara Zoom akan memotong kuenya, kue ulang tahun. Kue akan diserahkan kepada orang tua kita yang hadir pada hari ini bersama dengan kita, yaitu Bapak Widya Trisna dan Ibu. Silakan Pak Dekan dan Ibu Prof. Silakan Pak. Ibu di sana, Bapak di sini barangkali ya, supaya kelihatan. Oke, Ibu di sini Bu, Ibu sebelah sini. Oke, pas. Bapak kurang ke sini Pak, supaya kelihatan kamera. Kurang maju. Kameranya agak guys, supaya dapat orang, supaya ikut papahnya, supaya dapat semua boleh. Oke. Harus pakai strawberry. Pakai apa itu ya? Apa tuh namanya itu? Cherry. Oh, terima kasih. Selamat ulang tahun Prof. Marina dan Bapak Dekan, Pak Sunarto. Oke deh, siap. Baik. Untuk mendoakan rekan-rekan kita yang berulang tahun, Bapak Sunarto, Ibu Prof. Marina, dan Ibu Renata, kami persilahkan kepada Ibu Pendeta Esther untuk mendoakan ulang tahun.
Demikian Bapak Ibu acara Yudisium Sarjana yang dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia pada hari ini. Dengan ucapan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan, kita akan menutup kegiatan ini dan kita kembali ke tempat atau ke rumah kita masing-masing. Terima kasih kepada kedua orang tua kami yang sudah berkenan hadir pada hari ini bersama dengan kami. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa, adik-adik lulusan, adik-adik lulusan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.